Assalamualaikum, jumpa lagi adik-adik kelas 3. Kali ini kakak akan membawakan rangkuman lanjutan untuk tema 6 yang berjudul Energi dan Perubahannya. Seperti apa? Kita langsung lihat aja video berikut ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Contoh sumber energi ada matahari, makanan, air, angin, minyak bumi, batu bara, generator, dan biogas. Kegunaan batu bara untuk bahan bakar pembangkit listrik, industri baja, semen, dan aluminium. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Manfaat energi panas dan cahaya matahari yang pertama digunakan untuk pembangkit listrik. Kedua, mengeringkan pakaian, ikan asin, kerupuk, dan garam. Yang ketiga, menghangatkan tubuh manusia dan hewan. 4. Membantu pembentukan vitamin D. Dan yang kelima, membantu proses fotosintesis. Yang diperlukan untuk fotosintesis ada karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan klorofil, menghasilkan gula dan oksigen. Makan pagi disebut sarapan. Manusia mendapat energi dari makanan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan, oleh karena itu kita wajib melestarikannya. Penggunaan air juga perlu dihemat ya, mengingat Indonesia beriklim tropis, mengalami musim kemarau selama beberapa bulan di setiap tahunnya. Kegunaan air untuk apa aja? Pertama, minum. Kedua, masak. Ketiga, mandi. 4. Mencuci. Kelima, bisa juga untuk menyiram tanaman ya. Dan yang keenam, melancarkan peredaran darah. Sekarang ciri air bersih. Yang pertama, tidak berwarna. Kedua, tidak berbau. Dan yang ketiga, tidak berasa. Cara melestarikan energi yang berasal dari tumbuhan dan air. Pertama, merawat tanaman. 2. Penghijauan dan reboisasi. 3. Tidak membuang sampah atau limbah ke sungai atau ke tanah. Yang keempat, menggunakan air secukupnya. Sumber energi juga perlu dilestarikan agar kehidupan manusia bisa terus berlangsung. Cara menghemat energi listrik. 1. Mematikan lampu di siang hari. 2. Mematikan kipas angin atau AC saat udara dingin. Ketiga, mematikan televisi jika tidak ditonton atau dipasang timer. Yang keempat, mematikan dispenser bila sudah selesai digunakan. Dan yang kelima, hindari menyetrika setiap hari. Bisa seminggu sekali atau 3 hari sekali ya. Nah, di sini ada penghijauan atau reboisasi. Itu beda kalau penghijauan sudah ada tanaman, kemudian ditambahi tanaman. Sementara reboisasi itu menanam kembali hutan yang gundul. Hak manusia terhadap energi. 1. Memanfaatkan energi. 2. Memakai energi untuk memudahkan pekerjaan. Kewajiban manusia terhadap energi. 1. Menggunakan untuk hal yang bermanfaat. 2. Menggunakan dengan bijak atau hemat. Dan yang ketiga, menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban harus seimbang ya. Sikap hemat sesuai dengan pengamalan sila kelima. Bersepeda atau jalan kaki dapat menghemat BBM. Ini dia ada kegiatan yang memerlukan waktu lama. Contohnya tidur, dan kegiatan yang memerlukan waktu sebentar. Contohnya minum. Bisa kalian screenshot dan dihafalkan. Ini adalah beberapa contoh perubahan energi. Silakan kalian screenshot dan dihafalkan. Boleh ditambahkan juga ya, karena ini hanya beberapa saja. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Mengapa energi alternatif diperlukan? Sebagai solusi dalam mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang jumlahnya terbatas, mahal, dan memberi dampak negatif jangka panjang. Contoh sumber energi alternatif ada matahari, air, angin, dan biogas. Energi panas matahari dapat disimpan di dalam panel surya. Kemudian panel surya ini akan menghasilkan arus DC. Diubah nih di tempat kotak yang kedua ini menjadi arus AC. Kemudian dialirkan ke listrik rumah tangga. PLTA singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Airnya berasal dari sungai atau waduk. Bagaimana caranya?
Yang pertama, aliran air akan memutar turbin. Ada energi kinetik di sini. Kemudian turbin menggerakkan generator dan generator menghasilkan listrik yang siap disalurkan ke rumah tangga. Manfaat waduk selain untuk membangkit listrik, yang pertama untuk irigasi, mengairi sawah, dua budidaya ikan, dan yang ketiga tempat rekreasi. Contohnya ini di Waduk Sermo, Yogyakarta untuk berkemah. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, angin akan bertiup memutar kincir. Kemudian kincir angin akan memutar turbin. Turbin menggerakkan generator, dan generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Sumber energi biogas berasal dari kotoran sapi. Kotoran sapi akan dimasukkan ke dalam bak pengaduk. Ini ada tangki digester, di mana nanti air dan ampas akan berada di bawah, kemudian gasnya tuh naik ke atas dan masuk melalui pipa dan disalurkan ke rumah-rumah. Dipakai untuk memasak. Informasi adalah pemberitahuan atau kabar mengenai sesuatu. Peristiwa adalah kejadian atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Poster adalah media publikasi yang berisi informasi. Ini ada contoh poster hemat energi, hemat air, listrik, dan membuang sampah sesuai dengan jenisnya agar mudah didaur ulang. Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Alat musik melodis, alat musik yang bernada. Alat musik ritmis kebalikannya tidak bernada. Tamborin, marakas, kastanyet, triangle, dan rebana. Selain olahraga, menari juga dapat mengurangi energi. Menari adalah kegiatan menggerakkan anggota badan secara teratur dan berulang diiringi musik. Jenis gerak tari ada gerak murni yang tidak punya makna atau tujuan tertentu dan gerak maknawi yang memiliki maksud tertentu, biasanya pada tari klasik. Gerak tari berdasarkan jumlah penari terdiri dari gerak tunggal, sendiri, gerak berpasangan, berdua, dan gerak kelompok. Sebelum melatih keseimbangan, lakukan dulu pemanasan untuk mencegah cedera. Senam irama adalah senam yang diiringi lagu. Senam irama disebut juga senam ritmik. Pada tema kali ini, senam irama yang dibahas meliputi gerakan berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan alat. Alat yang dipakai ada simpai dan tongkat berpita. Setelah selesai berlatih, jangan lupa pendinginan agar tubuh menjadi rileks. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa di klik subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan komen. Bye-bye.